Kadang-kadang kami pendeta ini merasa lebih suci, lebih baik dari jemaat. Di antara kelompok para pendeta, ada pendeta lain yang merasa lebih suci, lebih baik daripada pendeta lain. Macam-macam lah kira-kira. Tapi ya itu gaya lah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semakin memahami, semakin tahu, justru makin menempatkan diri sebagai yang paling bersih, yang paling suci. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat hati kita. Biar hidup kita menjadi tanah yang subur, supaya ketika firman diberitakan, mendatangkan pertumbuhan, kesuburan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Salam bagi kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini. Di tengah malam ini, waktu kami mempersiapkan diri untuk tidur, Tuhan memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, jangan buat semua menjadi sia-sia. Berkati hidup kami, pikiran, perasaan, perkataan kami semuanya. Hanya diarahkan pada pemberitaan firman ini. Tolonglah kami karena rahmat-Mu. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa Tuhan. Jauhkan penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di malam hari ini, di jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Nekoten 1 di Jalan Eltari di Kupang, kami mengucapkan selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat saudara-saudara semua. Semoga saudara diberkati. Saudara-saudara yang mengikuti acara ini pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Teruslah berbagi link ini ya, biar orang lain pun bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang sama dengan saudara. Di malam hari ini, bagian ini saya bacakan untuk kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena bagian ini dimulai dari sebuah kisah yang menarik. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Rupa-rupanya ketika ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus, ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Dan kelompok itu ternyata bukan kelompok-kelompok orang-orang yang tidak beragama, tapi justru kelompok orang-orang beragama. Ditempatkanlah Yesus pada sebuah hal yang saya kira cukup dilematis. Karena apa? Karena persinahan adalah sebuah kejahatan serius dalam tradisi mereka. Dalam hukum Yahudi, persinahan itu kejahatan yang serius, yang mesti ditangani. Ya, rupa-rupanya ini sudah berbaik ini. Mereka dapat kesempatan sekarang untuk menyudutkan Yesus. Mereka mau untuk melakukan itu di tengah-tengah orang banyak supaya
orang langsung memberi penilaian negatif terhadap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan begitu luar biasa ya. Saudara-saudara, seorang perempuan yang kedapatan bersinah, sementara dibawa di tengah-tengah orang banyak di hadapan Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi menghadapkan perempuan itu. Tujuannya adalah bagaimana mereka menyulitkan Yesus, menempatkan Yesus pada posisi sangat dilematis, supaya kemudian mereka menemukan kesalahan Yesus, membuat banyak orang ini kemudian menjadi tidak percaya kepada Yesus dan seterusnya. Mari kita lihat saudara-saudara, pendekatan yang berbeda dari para ahli Taurat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka bukan orang-orang yang tidak paham. Mereka orang-orang yang paham. Mereka justru adalah orang-orang yang sangat kuat kedudukan mereka dalam agama sebenarnya. Bagaimana sekarang pendekatan mereka dengan pendekatan Tuhan Yesus? Ini penting dalam refleksi kita sebagai para pemimpin agama juga. Supaya jangan sampai kita justru pendekatan kita seperti pendekatan para ahli Taurat dan orang Farisi, dan kita tidak berkaca dan melakukan pendekatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saya kira itu serius bagi kita. Nah saudara, pendekatan duniawi oleh para orang Farisi dan ahli Taurat itu tersirat dengan jelas, bahkan tertulis di situ saudara-saudara. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 5 jelas. Beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan ini saya kira menjadi bahan renungan yang baik bagi kita. Pertama saudara, bahwa mereka dikuasai oleh sifat menuduh yang serius. Mereka menuduh tanpa saksi. Mereka pergi katanya mendapatkannya, dan kemudian mereka membawa perempuan ini datang. Tidak ada saksi, tapi karena mereka sudah bawa, apalagi perempuan dilihat sebagai ciptaan yang lemah pada waktu itu. Nah ini kadang-kadang saudara-saudara kita ini jatuh dalam dosa menuduh tuh, menyalahkan itu, menjatuhkan kesalahan dan tuduhan kepada orang bahkan tanpa kita tahu dengan pasti. Ini gaya pendekatan para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sekaligus mereka itu munafik dan menyelewengkan firman Allah. Mereka munafik dan menyelewengkan firman Allah. Mereka mau memakai ini hukum Taurat ini saudara-saudara. Kepentingannya bukan seperti apa yang menjadi kepentingan sesungguhnya dari larangan tentang perzinahan itu. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka akan menjatuhkan Yesus. Lebih parah lagi saudara-saudara, kita melihat bahwa mereka tega sekali untuk menghukum sesama. Mereka rindu untuk mendapatkan kesalahan Yesus di mana, tapi mereka rindu untuk menghukum sesama. Walaupun kemudian diketahui mereka tidak mampu. Karena mereka menyadari bahwa pertanyaan Tuhan Yesus telah mengarahkan mereka untuk menyadari mereka orang berdosa juga. Hanya karena perempuan itu disebut tertangkap dan mereka tidak tertangkap. Yang menarik saudara-saudara adalah karena mereka itu golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat saudara, maka mereka merasa diri lebih benar, mereka merasa diri lebih suci, merasa diri lebih baik. Saya kira ini tantangan kita. Kadang-kadang kami pendeta ini merasa lebih suci, lebih baik dari jemaat. Di antara kelompok para pendeta, ada pendeta lain yang merasa lebih suci, lebih baik daripada pendeta lain. Macam-macam lah kira-kira. Tapi ya itu gaya lah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semakin memahami, semakin tahu, justru makin menempatkan diri sebagai yang paling bersih, yang paling suci. Sehingga perbantahan itu bisa saja terjadi. Bahkan orang bisa pakai kutip-kutip ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang menjadi tindakannya, atau dengan sangat sengaja ingin menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada kondisi begitu. Saya mesti mengaku dosa untuk hal-hal itu. Karena seringkali memang itu sudah yang kita lakukan. Memang seperti itu. Ada, saya lihat yang mengikuti ini banyak sekali teman-teman pendeta. Ini juga bagian-bagian refleksi dari kita semua ya. Satu hal supaya dari sehari ke sehari kita makin lebih berkenan seperti apa yang menjadi model yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang kelihatan paling tinggi di situ saudara dalam semua hal tuduhan mereka mau menghukum sesama, menyelewengkan firman Allah, rupa-rupanya ditunjukkan bahwa mereka sesungguhnya telah kehilangan kasih. Kasih sudah tidak ada lagi pada mereka. Mereka sudah hidup tanpa kasih lagi. Para Farisi dan ahli Taurat telah menunjukkan sifat yang menghakimi perempuan itu dengan cara yang tidak dapat sebenarnya diterima dan dipertanggungjawabkan, karena mereka menggunakan cara-cara sepihak dalam menghukum perempuan yang dianggap berzina itu.
Mereka pakai pendekatan sendiri. Nah, Tuhan sudah tidak lagi menjadi model untuk kita menyelesaikan masalah. Bukan Yesus lagi, bukan kepala gereja lagi. Kita lebih berpihak kepada apa yang menjadi pikiran dan cara-cara kita tersendiri. Itu pendekatan yang dilakukan oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat waktu itu, saudara. Nah, kita lagi berjumpa dengan banyak hal di sini. Dan sebentar, secara praktis, kita bisa bicara lebih, saudara. Lalu bagaimana pendekatan Tuhan Yesus? Baca dari ayat 1 sampai ayat 5, kita melihat pendekatan dari para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan metode ini pada pendekatannya kepada perempuan berzina ini. Saya ingin mengatakan di bagian pertama, saudara, ini sekaligus perenungan serius bagi kita, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sementara ini ada mengikutinya atau siapapun kita. Bahwa mengampuni lebih penting daripada menghakimi. Saya ulangi, mengampuni itu lebih penting daripada menghakimi. Kita sudah terlanjur berdiri sebagai hakim. Setiap orang kita nyatakan kesalahan mereka, tapi kita sendiri tidak mau menerima kalau kita disebut salah. Kita juga menutup pintu hati kita untuk sebuah pengampunan. Kita terlalu senang untuk menghakimi. Dan sekarang Tuhan Yesus menunjukkan sebuah model yang menarik. Ingat, saudara-saudara, mengampuni itu lebih penting daripada menghakimi. Saudara mungkin terluka. Saudara mungkin sakit hati oleh seseorang. Tapi mengampuni itu lebih baik. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih yang besar dibanding para orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ini persoalan perempuan ini secara personal, secara pribadi yang sebenarnya tidak langsung bersentuhan dengan mereka. Ini apalagi kalau sempat merugikan mereka, saya yakin pasti mereka lebih bengis itu. Tapi Yesus menunjukkan pengampunan. Itu yang dia bawa supaya kemudian jadi refleksi bagi kita bahwa yang kita dapatkan pertama dari Tuhan itu selain kehidupan itu adalah pengampunan. Dua hal yang sangat besar. Tanpa hidup dan pengampunan ini apalah arti kita ini, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kita butuh dalam pengampunan itu kan kita menekankan, saudara, sebuah kesopanan. Sikap yang sopan. Dan menghargai harkat dan martabat seorang perempuan. Bayangkan bahwa datang di tengah laki-laki begitu banyak. Saudara bisa petakan ini orang-orang laki-laki banyak-banyak yang ada di situ tuh. Mereka punya cara pandang terhadap perempuan ini seperti apa. Betapa mengerikan itu, saudara. Perempuan ini sangat terhina dan sepertinya tidak punya harkat dan martabat sama sekali. Jahat betul ini. Dan Yesus sekarang mau menunjukkan sebuah kasih di dalam pengampunan. Karena perempuan ini sangat-sangat terpuruk. Sangat-sangat terpuruk. Saudara, kedua, Tuhan Yesus berkomunikasi secara pribadi dengan perempuan itu setelah mereka sudah jalan. Untuk membangun kepercayaan diri. Untuk membangun sebuah kepercayaan diri di situ. Ini penting, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini terlampau menghakimi orang. Tidak memberi jalan keluar. Kita hanya kasih salah, kasih salah, kasih salah, kasih salah. Bahkan kadang-kadang kita berkhotbah di sini. Yang ikut ini orang-orang yang tidak melakukan itu kesalahan. Tapi kita justru lebih banyak bicara tentang orang punya kesalahan. Padahal mereka tidak ikut. Ada yang aneh ini, saudara. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sebuah pola yang saya kira sangat luar biasa. Dia mulai dari pengampunan. Pengampunan lebih baik daripada menghakimi. Jadi siapa di antara kita, saya atau siapapun saudara yang lebih banyak menghakimi orang, lebih bertobat. Sudah. Mengampuni. Karena kita pun sama. Perempuan berzina itu mungkin dia sudah tertangkap. Kita ini kan belum kena tangkap. Saya berkhotbah di mana-mana, saya memberitahukan. Apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Bedanya hanya satu. Dorang sudah kena tangkap dan kita belum kena tangkap. Karena kita ini parah. Cara berpikir kita bermasalah, kemungkinan berdosa. Tapi bagaimana? Kita kan tidak ditangkap, lantas kita merasa kita lebih baik. Selanjutnya Tuhan Yesus memberi tugas. Setelah percakapan pribadi itu Yesus memberi tugas. Jangan berbuat dosa lagi lah mulai dari sekarang. Jadi dia ditarik untuk bertanggung jawab untuk masa hidupnya selanjutnya. Perempuan ini harus dibuat menjadi bangkit, bangun lagi, hidup lagi, semangat lagi. Bukan karena dia tidak pernah salah, tapi karena dia mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan.
Disinilah kita menemukan pendekatan Tuhan Yesus luar biasa bahwa kasih adalah yang terbesar sebagai dasar dalam hal menyelesaikan masalah. Penuh dengan kasih. Dalam kasih itu ada pengampunan. Kasih itu memberi sebuah kesempatan baru. Supaya orang menjadi lebih baik. Tidak mematahkan semangat dia. Tapi dalam kasih dia dibangkitkan. Kita tidak hanya berteriak tentang kesalahan. Tapi memberi solusi. Memberi kesempatan dan jalan keluar. Saya membayangkan saya terlalu banyak berteriak untuk menyatakan semua orang salah. Sampai lupa untuk memberikan jalan keluar. Coba kita renungkan, saudara. Mari kita bersama-sama. Ini ada banyak pendeta yang mengikuti. Coba kita lihat, kita berkhotbah. Kita menyatakan kesalahan. Kesalahan itu ada pada orang lain dan bukan pada kita. Lebih banyak kita nyatakan. Lalu kita tidak memberi jalan keluar. Kita ini lebih banyak untuk kasih tahu tentang kesalahan. Itu pola para Farisi dan para ahli Taurat. Berbeda sekali dengan pola dari Tuhan Yesus. Saudara, dalam dua catatan yang berbeda tentang pola pendekatan ini, saya ingin menegaskan dan membuat kita merenungkan, saudara. Tuhan Allah membenci pada orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Tuhan Allah benci. Tuhan Allah tidak suka. Orang yang merasa diri paling benar dan yang menganggap orang lain itu paling berdosa. Tuhan Allah tidak suka. Siapa yang merasa diri tidak berdosa, silahkan angkat batu dan melempar duluan. Mereka telah terlanjur menyatakan diri mereka paling benar, lebih benar dan lebih baik dari perempuan pesina ini. Sekarang Yesus bilang angkat batu dan lempar duluan. Tidak ada yang berani angkat karena sesungguhnya mereka tahu diri mereka berdosa. Tapi sudah terlanjur angkat diri lebih hebat. Nah. Sudah terlanjur angkat diri lebih suci, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kadang-kadang saudara itu terjadi. Kita menganggap orang lain itu orang paling berdosa dan paling bersalah. Kita seolah-olah kita menjadi orang-orang paling baik, paling luar biasa. Berhati-hatilah di situ, saudara. Tuhan Allah tidak suka buat orang-orang yang kira-kira begitu. Suka. Kedua, saudara-saudara, pengampunan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Pengampunan itu memberi dampak yang besar, ya, dalam kehidupan seseorang. Ada masalah memang. Ada masalah yang membuat kita marah. Ini sebuah dosa besar. Tetapi pengampunan itu memberikan dampak yang baik. Yang serius. Yang membuat seseorang mau bangkit lagi. Bertumbuh lagi. Dan semakin hari semakin lebih baik. Apa ya, saudara? Perempuan yang dianggap berzina itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Pasti dia mengalami sebuah sukacita dan sebuah kebahagiaan. Betapa indahnya diampuni. Makanya saudara-saudara, supaya kita ini jangan terlalu hanya tampil sebagai hakim. Untuk menghakimi semua orang bersalah dan kita benar. Siapkan waktu berulang-ulang, berkali-kali, sebanyak mungkin. Untuk terus merenungkan pengampunan Tuhan buat kita. Pengampunan. Kenapa Tuhan mau mengampuni saya? Kenapa Tuhan memberi kesempatan baru buat saya? Renungkanlah berulang-ulang di situ. Supaya kita tidak hadir sebagai hakim. Hakim yang hanya membuat semua orang menjadi salah. Dan kita sendiri yang paling suci, kita yang paling benar. Tuhan Allah tidak suka terhadap hal itu. Apalagi menyatakan sesuatu salah, tapi tidak memberi jalan keluar. Lalu, kita sebut apa? Hanya mau kasih tahu dia pun salah. Tanpa kesopanan. Tanpa menjaga martabat. Tuhan Yesus sangat menjaga martabat perempuan ini. Sangat. Ketika dia sangat terhakimi di hadapan banyak orang, itu Tuhan Yesus tampil. Membelanya dengan kasih. Mulai dari pengampunan dan sebuah percakapan yang sangat baik. Untuk menjaga harkat perempuan ini. Berdosakah dia lebih besar dari kita? Tidak. Tidak. Dia ada baiknya. Dia pun manusia seperti kita. Dia mau seperti pelacur atau apapun, dia punya harkat dan martabat. Perlu dijaga. Pengampunan harus mendului itu dan menjaga dia di dalam kesopanan itu penting. Jangan sampai kita tidak sopan. Jangan sampai justru kita yang bermasalah. Ketiga, saudara-saudara. Pengampunan telah mendatangkan perubahan yang besar. Pengampunan itu mendatangkan perubahan yang besar dalam kehidupan orang yang tersisi dan teraniaya di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang mengalami itu. Mereka tersisi oleh karena tuduhan-tuduhan.
Mereka gagal mungkin dalam membangun rumah tangga mereka, gagal dalam ekonomi mereka, mereka sudah tersisi. Bayangkan betapa sulitnya perempuan ini mau berbicara untuk membenarkan dirinya di tengah-tengah itu. Mungkin perempuan ini adalah seorang perempuan yang sakit jiwanya itu, batinnya sakit betul, dibawa di hadapan penghakiman banyak sekali laki-laki. Dia tidak berdaya. Di saat ini orang tidak berdaya butuh pertolongan, justru kita lebih banyak menegaskan dia pun kesalahan. Makanya Yesus bilang, kalau ada yang tidak bersalah, angkat batu lempar duluan. Ini kritik serius bagi kita, bukan saja pendeta, tapi sebagai pemimpin gereja, pemimpin mana-mana, lain sebagainya. Jangan sampai pendekatan kita dan pola kita lebih banyak pola seperti para Farisi dan ahli Taurat. Kita tidak mengikuti pola Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Coba kita renungkan, kita lebih banyak pakai pola. Itu serius, saudara. Bahwa perempuan ini harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Betul. Tapi jangan sampai sikap kita mempolakan diri kita sebagai manusia yang merasa diri paling benar, paling suci, paling baik. Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak mau, ini ada di sini. Saudara, sebagai orang Kristen kita perlu menunjukkan kasih Allah bagi orang-orang yang tersisi, tertindas, berdosa, dijauhi, dan mengalami sejumlah hal yang tidak benar itu. Saudara, kasih menjadi sebuah kata yang paling penting untuk menjembatani ini maksud ini. Supaya harkat dan martabat si perempuan ini pun bisa dijaga. Tuhan Yesus datang kepadanya berbicara dengan terbuka. Dia mau bicara sebagai seorang sahabat. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari kita rame-rame lah belajar melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak sekedar hadir untuk menghakimi. Tidak sekedar hadir untuk menyalahkan semua orang dan kita merasa kita paling benar. Sudah. Tidak. Yang benar itu benar. Tapi merasa paling benar itu yang salah. Kalau saudara benar itu baik itu. Tapi jangan kemudian merasa kita paling benar. Itu yang salah. Nanti kasih tidak ada. Nanti pengampunan tidak ada. Kita lebih banyak hidup dalam upaya untuk menghancurkan. Karena penghakiman kita kadang-kadang ngeri. Dilakukan oleh para Farisi dan ahli Taurat. Dan saya kira sampai dengan masa ini masih ada yang model begitu. Di kalangan para pemimpin gereja juga bisa begitu. Karena itu saudara-saudara, sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita bertindak seperti pola yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita? Yang Tuhan coba-coba nyatakan itu. Siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Yesus menunjukkan hal yang luar biasa. Itu Tuhan Yesus kasih tunjuk hal di mana dia mau menjaga harkat dan martabat perempuan ini. Seberapa pentingnya? Penting sekali. Karena pada perempuan ini, sesungguhnya karena dia tertangkap. Ada orang lain tidak tertangkap. Merasa aman-aman saja dan merasa lebih baik. Karena itu, Tuhan mau memberi jalan keluar dengan mengatakan, ingat ini ada tugas baru buatmu. Ingat, pergilah dan jangan lakukan lagi. Mulai dari sekarang ya. Masa lalu sudah tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan perlu dirancang di dalam nama Tuhan. Tidak usah terlalu merasa bahwa dunia sudah selesai. Kita tidak dianjurkan juga untuk menikmati pengampunan itu, untuk terus melakukan sesuatu yang salah. Tidak. Tapi kesempatan baru ini perlu diberikan. Tidak sekedar kita menghakimi dan menyatakan kesalahan orang lain, apalagi menyatakannya yang tidak etis. Tanpa sadar bukan dosa yang kita bicara. Kita ingin mempermalukan, ingin menghancurkan, kita tidak mau menjaga kehormatan seorang manusia. Lantas kita bilang, kok dia sendiri tidak jaga dia pun kehormatan, kenapa kita mesti jaga? Apa memang Tuhan Yesus ajar kita begitu? Tidak begitu. Kita yang kadang-kadang terlalu baper lah, terlalu emosional, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Dan ini terjadi di zaman Yesus. Itu bahkan dilakukan oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang dekat dengan Alkitab, yang tahu betul-betul ini ajaran agama, mereka justru yang bertindak seperti itu. Kadang-kadang mereka pun dengan tuduhan. Apa yang terisi dalam hati mereka ya? Nah, sampai ada kepahitan dan kebencian di situ. Apa yang menjadi pola berpikir mereka? Mereka taruh di depan itu persinahan. Ini yang ditaruh di sini.
Struktur dan cara berpikir mereka itu mulai dari yang dosa punya. Tidak dimulai dari kasih karunia. Tidak dimulai dari pengampunan. Tapi mereka taruh di sini tentang kejahatan. Bahkan karena mereka sudah siapkan untuk pakai kesempatan ini menjatuhkan Tuhan Yesus, makin kuatlah apa yang menjadi struktur berpikir mereka yang salah. Karena hanya mau mencari-cari kesalahan. Untuk dua orang ini, paling tidak untuk perempuan itu. Dan untuk kepentingan mereka menjatuhkan Tuhan Yesus. Saya kira itu hal-hal yang akan menjadi refleksi kita, saudara-saudara. Saya kira luar biasa itu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk banyak hal. Berjumpa dengan berbagai-bagai hal di dunia ini. Tapi Tuhan mau kasih ingat. Kalau engkau melakukan tindakan benar itu baik. Tapi engkau jangan merasa diri paling benar. Jangan. Itu justru jadi tidak baik. Apa yang kita lakukan yang benar itu justru jadi salah kembali. Semoga malam hari ini saudara tidur nyenyak. Besok dapat berkat banyak Ini hari sudah dapat berkat banyak. Besok lebih banyak lagi. Saudara-saudara diberkati selalu dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap berjuang. Dan ingat, kasih mesti ada, pengampunan mesti tetap ada buat kita semua. Supaya kita dari sehari ke sehari kita makin dekat memahami Tuhan. Banyak orang melihat Tuhan terlalu dari jauh jadi kecil. Kalau dia makin dekat melihat Tuhan, dia akan melihat sesuatu yang besar. Dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak terselami betul-betul dalam pikiran dan perasaan kita. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam hormat buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan luar biasa ini. Kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan supaya kasih itu menjadi paling depan. Pengampunan itu lebih baik daripada penghakiman. Dan menurut mode dan metode yang Tuhan nyatakan buat kami, biar itulah yang coba-coba kami jalani. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkati semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Tuhan menjaga kami dan istirahat kami malam hari ini. Di mana kami ada, Tuhan menolong kami supaya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih banyak. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman kepada mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami semua, kami berdoa untuk kebaikan. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam. Dan biar itu semua tetap berlangsung dalam kasih dan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Materi, tu ale masia, tu permanas